Anda kalau saya semisal kita maling ya, misalnya kalau maling yang malas-malesan ya berarti sama, dapatnya sedikit juga. Iya. Sama seperti hacking juga arahnya ke sana. Bisa dijelasin nggak Mas Arfan? Hacking tuh sebenarnya apa? Hacking itu sebenarnya apa? Terus fungsinya buat apa? Iya, tujuannya. Pertama adalah gini. Jadi konsepnya hacking itu sebenarnya sama seperti orang yang mencuri atau berbuat jahat kita sebenarnya sebenarnya sama seperti kriminal biasa secara model. Tapi motif awal itu adalah ini. Setiap organisasi atau personal kita itu kan pasti punya sesuatu yang kita anggap berharga. Contoh nih, misal kalau saya anggap personal itu adalah contoh akun-akun investasi, akun sosial media saya, akun perbankan, atau mungkin sesimpel hal yang lebih sentimental. Misal gimana kalau seandainya videonya saya ataupun gambar-gambar momen-momen penting saya itu hilang, mungkin sama ibu, sama seseorang yang kita anggap penting. Nah, kalau Anda ngerasa itu sebagai suatu value-nya ada atau asetnya ada, kita akan merasa ingin melindungi aset tersebut. Itu kan dari sisi personal. Kalau dari sisi organisasi mungkin kayak kita punya aplikasi, punya server ataupun punya layanan dan seterusnya. Bayangkan kalau seandainya organisasi itu tiba-tiba servernya itu diserang, ya kan? Dalam konteks apapun diserang nih, mungkin diserang supaya nggak bisa diakses. Contohnya yang kita alami kemarin tuh, Jenius, apalagi itu Mandiri, misal BCA. Nah kita nggak tahu nih insidennya itu sebenarnya karena apa, karena emang hacking ataupun apa. Tapi bayangkan kalau seandainya value tersebut itu diserang, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah biasanya user complain, this is the drop, karena di situ ada opportunity. Jadi si kita anggap hacking itu adalah pada saat aset informasi, aset dari organisasi itu diserang oleh seseorang dengan tujuan apapun. Mungkin memang nyuri datanya, mungkin dia ingin membuat supaya di server nggak bisa diakses sehingga bisnisnya bermasalah. Nah itulah yang disebut dengan nama hacking. Ya, Oke, nah saya kan juga sering tuh ngikutin orang-orang yang ya menganggap dirinya hacker gitu. Nah, tapi di apa ya, di internet sendiri atau di dunia digital, ekosistem digital kan hacker tuh kadang dipisah-pisah gitu. Ada yang namanya web hat hacker, terus ada kemudian ada grey hat hacker, kemudian ada hacktivist, berkidi kayak gitu, kemudian ada black hat. Nah, tapi beda lagi kalau saya ngobrolnya sama profesional IT gitu. Mereka bahasnya lebih ke ethical hacking gitu. Kalau menurut Mas apa nih bedanya hacker sama ethical hacker itu apa gitu? Yang membedakan sama seperti kita melakukan sesuatu itu dimulai dari motif. Jadi biasanya yang membedakan antara profesional atau mungkin profesional hacker atau mungkin hacker yang masih awal itu biasanya adalah motif. Nah biasanya pada saat anggaplah semisal saya baru belajar hacking, biasanya kan kita nggak punya keilmuan yang menyeluruh ya. Biasanya kalau semisal kita di kampus nih, ya nyoba itu kita anggap adalah masih awal-awal kita belajar hacking. Nah, kita anggap biasanya adalah script di situ adalah tipe hacker yang biasanya ngambil tools dari orang lain. Motifnya apa? Karena motifnya dia itu adalah iseng aja, pengen membuktikan diri kadang, atau pengen belajar keamanan, tapi dia nggak tahu caranya. Biasanya ngambil dari tutorial, saya kita sebut pakai tools hacker lain untuk melakukan test. Terus ada juga namanya black hat, tipe hacker yang punya motif untuk merusak biasanya. Karena ada beberapa kasus juga di mana
kita tuh ketemu sama vulner di rumah sakit misalnya, atau kita punya vulner di suatu negara. Nah, kalau black hat pikirannya itu adalah bagaimana dia mengeksploitasi sistem tersebut untuk kepentingannya dia sendiri. Entah itu jual datanya atau seperti apa. Itu black hat karena motifnya adalah jahat. Nah, kalau kita bilang white hat itu biasanya lebih ke cenderung hacker yang dia melakukan penetrasi, tapi dia secara baik ya, itu kadang ngasih tahu bahwa ada vulner nih. Jadi dia tidak melakukan perusakan terhadap objek yang dia serang. Nah, itu namanya white hat. Nah, motifnya berarti niatnya adalah baik. Oh, saya pengen belajar security, ngetes, akan tetapi dia tidak merusak. Itu adalah yang kita anggap sebagai white hat. Nah, kalau grey hat itu kayaknya tergantung jobnya ya. Jadi kalau seandainya lagi jobnya lagi emang jahat, ya dia jadi black hat. Kalau seandainya semisal memang di permintaannya adalah hanya analisis saja, maka dia jadi white hat. Nah, cuma apa yang membedakan mereka dengan ethical hacker? Sebenarnya pada saat semisal kita mendefine diri kita sebagai ethical hacker itu sama seperti suatu profesi di mana ada aspek ethicalnya, ya kan? Pada saat misal kita punya profesi, anggaplah misal apoteker, ya kan ada etiknya, dokter ada etiknya. Nah, sama juga pekerjaan sebagai pentest itu juga menuntut kita untuk punya knowledge, tetapi di sisi lain itu kita punya etiknya. Ya kan? Tahu cara nyerang, tapi kita tahu nyerang itu untuk kegunaan apa. Jadi ethical hacker itu adalah orang yang punya kemampuan hacking, tetapi dia punya ethics untuk menggunakan ilmunya untuk kepentingan biasanya adalah organisasi. Gitu. Itu yang disebut dengan namanya ethical hacker. Sama aja semisal kita punya pisau nih. Kalau kita punya pisau, nah kan kita milih. Kita punya knowledge bagaimana cara menggunakan pisau ini, tapi kan kita memilih pisau ini mau dipakai buat apa, motif apa, atau untuk kepentingan apa. Nah, ethical hacker itu menggunakan knowledge hacking untuk biasanya cenderungnya adalah untuk melakukan analisis keamanan. Ya. Dari analisis, misal anggap aja saya sama Mas Doni nih, semisal menganalisa secara personal itu Mas Doni itu seperti apa, dia punya aset apa saja, kira-kira aset yang vulner, yang rentan itu apa aja. Itu kalau personal. Kalau atau secara psikologis itu semisal Mas Doni itu karakter seperti apa dan vulnernya seperti apa, itu pasti ada. Di organisasi juga sama. Misal anggap aja rumah sakit. Oh, rumah sakit punya aplikasi untuk booking pasien atau booking dokter ya, booking jadwal misal. Atau punya sistem informasi untuk rekam medisnya dia. Nah, itu kan kita anggap sebagai aset. Nah, biasanya ethical hacker itu mencari vulnernya, tetapi dia tidak mencoba untuk mengganggu rumah sakit tersebut. Tapi dia mencoba menganalisa rumah sakit ini kurangnya apa, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi. Pak, rumah sakit ini itu ada resiko seperti ini dan kita bisa nutup dengan beberapa kontrolnya. Nah, itu yang membedakan antara ethical hacker dan hacker-hacker yang lain. Ya, oke. Jadi banyak ya aspek yang perlu diperhatikan untuk jadi ethical hacker gitu. Banyak. Nah, sekarang kan kayak ethical hacker tuh udah kayak jadi profesi lah, peran gitu, role gitu di sebuah perusahaan, di sebuah industri gitu. Nah, tapi kan kalau kita pengen jadi ethical hacker tuh kan nggak tiba-tiba jadi gitu. Kita install kali Linux, backtrack atau apa gitu, terus otomatis jadi hacker gitu kan. Nah, pasti ada prosesnya lah gitu. Sebenarnya bisa sih, cuma di permukaan aja. Ya, maksudku skillnya nggak teruji. Iya, berarti cuma pamer screenshot aja gitu. Nah, ya itu kan biasanya itu kan dalam sisi aplikasi ya. Nah, dari sisi hackernya kan pasti butuh skill gitu, Mas. Butuh skill kan biasanya. Nah, kalau orang pengen misal jadi ethical hacker tuh biasanya skill-skill apa yang harus dipelajari di awal gitu. Misal nih saya pengen jadi ethical hacker, tapi kan nggak tahu mulai dari mana. Nah,
saya harus belajar apa nih biar nggak jadi script kiddie itu tadi. Benar. Atau black hat kayak gitu. Nah, itu biasanya awal-awal itu apa, Mas? Biasanya sih dimulai dari literasi komputer yang memadai ya. Dan literasi komputer di sini tuh nggak basic ya. Setidaknya dia tahu mengenai sistem operasi, instalasinya seperti apa dan seterusnya. Tipikalnya adalah kebanyakan sih geek sih ya, atau computer person lah. Misal. Walaupun kenyataannya sekarang itu juga banyak hacker yang nggak dari informatika atau dari ilmu komputer, nggak ya. Cuman setidaknya mereka punya interest di komputer. Itu yang jadi basic awalnya. Terus kedua itu adalah pemahaman mengenai mekanisme komunikasi di dalam jaringan. Ya, karena dalam prosesnya kan kita pasti akan nyerang menggunakan internet, VPN, nge-bypass firewall, dan seterusnya. Jadi harus sedikit paham mengenai komputer basic ya, komputer advance lah kita bilang. Kedua itu adalah tentang jaringan. Ketiga itu adalah tentang platform-platform tertentu yang on demand, yang memang marketnya lagi gede. Contoh misal, kalau semisal sekarang lagi Android naik, berarti kita mesti belajar nih infrastruktur dan juga arsitektur dari Android itu seperti apa. Nanti kalau semisal yang naik itu lagi virtualisasi, ya berarti kita belajar itu. Jadi pemahaman terhadap platform. Ya. Terus keempat itu adalah soal pemahaman mengenai tools yang ada untuk melakukan eksploitasi terhadap vulnerability yang ada. Ya. Kebanyakan sih secara skill itu seperti itu. Kalau mau di breakdown itu sebenarnya lebih lagi maksudnya. Jadi sama seperti dokter itu punya expertise di, kan ada umum, ada gigi dan seterusnya. Kadang ada beberapa orang yang memang dia lebih fokusnya adalah ke aspek networking nih, atau dia lebih banyaknya adalah ke mobile application dan seterusnya. Modusnya juga akan berbeda-beda karena variasinya banyak banget. Itu dari sisi hard skill-nya. Tapi kalau dari sisi soft skill, kebanyakan itu adalah aspek detail dan juga sisi analitiknya sih. Karena pada saat kita melakukan penetrasi itu sama seperti kita mau nyuri orang ya kan. Dimulai dari kita riset terlebih dahulu ya, footprinting and recognition, kita mencoba untuk mencari tahu ini orang atau ini company itu sebenarnya dia punya apa ya. Sama seperti kita mau nyuri kan. Dia punya apa? Oh, dia punya daftar server apa, daftar IP apa, daftar aplikasi apa. Kita anggap itu sebagai aset. Nah, pada saat semisal dia sudah tahu aset yang dia ingin serang, ya kan? Selanjutnya kan dia nyekan kira-kira port yang terbuka mana, ada vulnernya atau enggak semisal. Nah, itu maksudnya adalah ke scanning and vulnerability assessment. Kalau kita udah tahu lubangnya, sama kan? Oh, kalau seandainya kita udah tahu, ternyata resikonya di sini ada vulner, misal di HTTP CVE nomor berapa, ya, ada vulner. Nah, kita mencoba untuk mengeksploitasi vulner tersebut supaya bisa masuk ke dalam sistem. Tapi kebanyakan dari sisi soft skill itu lebih ke detailnya, ya, aspek analisisnya sama resilience-nya sih. Soalnya ada kalanya ketemu ke blok. Nah, kalau seandainya kita udah ke blok terus habis itu udah selesai di situ ya berarti udah kita kadang nggak bisa dapetin funnel yang lainnya. Betul. Oke, jadi ya salah satunya gigi itu tadi ya, Mas. Gigi sebenarnya sih. Soalnya sama seperti ya Anda kalau saya misal kita maling misalnya kalau malingnya malas-malasan ya berarti sama dapatnya sedikit juga. Ya. Sama seperti hacking juga arahnya ke sana. Ya. Oke, jadi nah ini kan tadi kan kita bahas hacker. Nah, kita bahas juga ethical hacker gitu. Nah, kalau hacker kan biasanya hacker yang biasa ya, itu kan biasanya butuh pengakuan gitu, Mas. Butuh pengakuan. Nah, kalau hacker biasa kan biasanya ya objek yang diserang, terus buktinya misal screenshotnya atau apa, terus sama pengakuan di komunitas gitu biasanya kalau hacker biasa kan. Nah, kalau kita bicara ethical hacker kan udah bicara masalah profesi ya. Ya selain bukti kan butuh pengakuan yang lebih profesional lah, gitu. Bukan lagi komunitas gitu. Nah, biasanya bentuknya apa, Mas? Atau misal
ada rekomendasi atau sertifikasi gitu. Mungkin apa ya? Ada misal kalau sertifikasi itu rekomendasinya. Oke. Di awal. Pertama itu sama seperti person yang memang punya skill. Kalau saya sih reference is number one ya. Jadi yang namanya trust, integrity itu kan sesuatu yang memang terbuat gara-gara experience dan juga kompetensi kita. Jadi yang utama itu adalah Anda harus punya komunitas ataupun juga network yang memang relevan dengan diri kita. Jadi bagi saya itu sebenarnya kalau kita udah dapetin referensi dari orang, berarti kan itu acknowledge bahwa oh saya itu kompeten, saya itu capable. Ya. Yang paling utama sebenarnya adalah seperti itu. Ya. Mungkin ada orang yang cara dia untuk mendapatkan referensi tadi atau acknowledgement dari orang itu adalah nge-hack, habis itu dia memamerkan dalam konteks memang dia pengen menunjukkan skillnya dia. Atau ada beberapa orang yang suka bug hunter ya, mencari bug-bug dan seterusnya. Itu juga sebenarnya adalah salah satu cara kita untuk memberikan label dan portofolio ke diri kita. Ya, jadi reference itu utama. Nah, cuman masalahnya adalah kan orang kan macam-macam ya, ada yang introvert, ada yang extrovert dan seterusnya. Nah, secara kasus misal, gimana kalau seandainya saya nggak punya banyak portofolio tadi, maka dibangunnya dengan cara apa? Ada beberapa yang natural di alam ya, melakukan hacking secara manual, belajar sendiri. Tapi belajar sendiri itu juga ada resiko ya. Belajar sendiri, salah sendiri, nggak ada teman diskusi ya kan. Tapi kalau seandainya kita semisal anggaplah ambil sertifikasi seperti Certified Ethical Hacker ataupun OSCP semisal, itu adalah salah satu sertifikasi yang kita bisa ambil, bisa kita gunakan untuk nambah knowledge-nya kita, dan kita mendapatkan label sertifikasi sebagai justifikasi bahwa oh we are capable untuk bisa melakukan hacking. Jadi rekomendasinya bisa menggunakan Certified Ethical Hacking atau bisa menggunakan OSCP sebagai salah satu referensi. Tapi tadi ya, belajar itu bisa di mana aja. Cuman biasanya training itu mengakselerasi proses pembelajaran. Ya, jadi jangan sampai salah sendiri. Ada trainer yang bisa nge-direct, nggak usah kayak gini Pak, pakai tools ini aja, atau bisa pakai konsep seperti ini. Ya, oke. Jadi kalau belajar sendiri kan harus nyari salahnya sendiri. Sendiri. Ya. Atau gini, kalau belajar bareng tapi sama-sama tersesat dengan kebingungan, sama-sama bingung, jadi nggak ada yang ditanya. Itu. Jadi kalau bisa punya teman, jangan teman bodoh bareng kan. Yang kalau bisa itu ada teman yang bodoh tapi ada yang pintar juga. Ya. Jadi kita bisa nanya. Tapi kalau sama-sama semuanya bingung ya tambah bingung. Oke, thank you Mas Arfan atas tips buat jadi hacker, ethical hacker.